Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Utara bersama Eksekutif Pemda Lombok Utara menyetujui rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 pada siang paripurna DPRD. Rancangan tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi kedua pihak untuk membahas rancangan APBD tahun 2024 yang menyentuh kebutuhan pembangunan daerah. Juru bicara Badan Anggaran DPRD KLU, Imade Karyas, memaparkan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS dilaksanakan telah sesuai ketentuan pasal 169 PP nomor 12 tahun 2019. Setelah rancangan KUA dan PPAS disampaikan oleh Bupati, DPRD melakukan pembahasan bersama untuk disepakati. Beberapa tahapan sudah dilalui dari mendengar penjelasan Bupati Lombok Utara, rapat onteran Banggar DPRD hingga rapat Banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TPAD. Ia menerangkan data dan informasi yang disajikan telah sesuai dengan data BPS dan data acuan lain yang relevan. Seperti pertumbuhan ekonomi tahun 2024 direncanakan sebesar 3,6%, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 yang berada di angka 3,49%. TPAD dinilai telah melakukan revisi terkait asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024. Di antaranya dengan mempertimbangkan terjadinya kontraksi pada berbagai sektor pembentuk PDRB, fluktuasi pertumbuhan ekonomi 3 tahun terakhir, asumsi penurunan persentase penduduk miskin, jumlah pengangguran, dan inflasi. Adapun KUA PPAS tahun 2024 disepakati kebijakan pendapatan daerah yang direncanakan sebesar 962,84 miliar rupiah lebih. Rencana pendapatan ini jauh lebih rendah dari perubahan pendapatan daerah tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 1 triliun lebih. Pendapatan daerah ini lebih rendah dari tahun anggaran sebelumnya. Ini dikarenakan pendapatan asli daerah atau PAD yang direncanakan sebesar 179,074 miliar lebih atau 18,59% dari total pendapatan daerah. Selanjutnya pendapatan transfer 779,914 miliar rupiah, setara 81% dari total pendapatan. Anggaran 2023 PAD ditetapkan sebesar 197,77 miliar lebih atau 19,60% dari total pendapatan daerah dan pendapatan transfer ditetapkan sebesar 807,18 miliar lebih atau 80,01% dari total pendapatan daerah. Selanjutnya pada komponen belanja daerah pada KUA PPAS disepakati sebesar 956,19 miliar. Jumlah belanja ini jauh lebih rendah dari perubahan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar 1,02 triliun rupiah lebih. Pada alokasi belanja daerah, Banggar DPRD menyepakati usulan eksekutif terhadap belanja operasi sebesar 713,94 miliar lebih atau 74,67% dari total belanja daerah. Sementara belanja modal jauh lebih kecil, yakni hanya 122,49 miliar lebih atau 12,81% dari total belanja daerah. Sedangkan belanja tidak terduga sebesar 3,12 miliar atau 0,33% dari total belanja daerah. Dan belanja transfer sebesar 116,62 miliar lebih atau 12,20% dari total belanja daerah. Bagi contoh beberapa prioritas nasional seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dana pemilu kada, penanggulangan stunting dan pembangunan rendah karbon dan transisi energi atau antisipasi perubahan iklim yang terjadi di daerah perlu diprioritaskan oleh daerah. Pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, di mana setelah rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 disampaikan oleh kepala daerah, dilakukan pembahasan bersama dan disepakati menjadi KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Bupati Lombok Utara telah menyampaikan dokumen rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 kepada DPRD. Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Kabupaten Lombok Utara melaksanakan sejumlah agenda rapat, mulai dari laporan badan prinsipnya merupakan hasil pembahasan kesimpulannya
dan saran yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk kemudian menjadi dasar dilakukannya penandatanganan kesepakatan antara pimpinan DPRD dan kepala daerah. 2. Maksud, tujuan, dan harapan. A. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Anggaran DPRD membahas rancangan keuangan dan PPS tahun anggaran 2024. B. Laporan ini ditujukan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara dan kepala daerah dalam menyepakati rancangan keuangan dan PPS tahun anggaran 2024. C. Laporan ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perbaikan sistematika dan substansi keuangan PPS pada masa yang akan datang. 3. Tahapan dan proses. Sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Lombok Utara, tahapan dan proses pembahasan disajikan telah sesuai dengan data BPS dan data acuan lainnya yang relevan, seperti pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dalam kurung KUA 2024 revisi kedua halaman 23 direncanakan sebesar 3,6%, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 yang berada di angka 3,49% dalam kurun BPS KNU tahun 2023. 4.1.3 Asumsi dasar dalam penyusunan APBD. Setiap BD telah melakukan revisi terkait asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024. Di antaranya dengan mempertimbangkan terjadinya konstruksi pada berbagai sektor pembentuk PDRB. Asumsi juga dibangun dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dalam 3 tahun terakhir, sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diasumsikan sebesar 3,6%. Sedangkan asumsi dasar lainnya seperti persentase penduduk miskin, jumlah pengangguran, dan inflasi belum diuraikan dengan jelas dan lengkap. 4.1.4 Kebijakan pendapatan daerah. A. Pendapatan daerah direncanakan sebesar 962,84 miliar rupiah lebih. Rencana pendapatan ini jauh lebih rendah dari perubahan pendapatan daerah pada tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 1,008 triliun rupiah lebih. B. Pendapatan daerah yang lebih rendah dari tahun anggaran sebelumnya ini dikarenakan pendapatan asli daerah PAD yang direncanakan sebesar 179,074 miliar rupiah lebih atau 18,59% dari total pendapatan daerah. Pendapatan transfer 779,914 miliar atau sama dengan 81% dari total pendapatan. Pada perubahan APBD tahun anggaran 2023, PAD ditetapkan sebesar 197,77 miliar rupiah lebih atau sama dengan 19,60% dari total pendapatan daerah. Dan pendapatan transfer ditetapkan sebesar 807,18 miliar rupiah lebih atau 80,01% dari total pendapatan daerah. 4.5. Kebijakan belanja daerah. A. Belanja daerah direncanakan sebesar 956,19 miliar rupiah lebih. Jumlah belanja ini jauh lebih rendah dari perubahan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar 1,02 triliun rupiah lebih. B. Sebagian besar belanja daerah direncanakan untuk belanja operasi sebesar 713,94 miliar rupiah lebih atau 74,67% dari total belanja daerah. Sementara belanja modal jauh lebih kecil, yakni 122,49 miliar rupiah lebih atau 12,81% dari total belanja daerah. Sedangkan belanja tidak terduga sebesar 3,12 miliar atau 0,33% dari total belanja daerah, dan belanja transfer sebesar 116,62 miliar rupiah lebih atau 12,20% dari total belanja daerah. C. Postur belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana diuraikan dalam poin B ini pada masa yang akan datang perlu diperbaiki dan ditingkatkan mengingat pada saat perubahan anggaran tahun 2023 komposisi lebih besar dan posturnya lebih serasi, di mana belanja operasi ditetapkan sebesar
11,35 miliar rupiah lebih atau 69,37% dari total belanja daerah. Belanja modal ditetapkan sebesar 189,95 miliar rupiah lebih atau 18,52% dari total belanja daerah. Sedangkan belanja transfer tetapi dari sisi persentase adalah sebesar 0,30% dari total belanja daerah. Sementara belanja transfer ditetapkan sebesar 120,90 miliar rupiah lebih atau 11,80% dari total belanja daerah. 4.1.6 Strategi pencapaian. Terkait dengan strategi pencapaian target pendapatan yang dilakukan dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, perlu dikaji lebih jauh apakah sebenarnya bermasalah. Manajemen pelayanan pemungutan PAD atau data objek penerimaan PAD sepengetahuan Banggar, hal ini sudah berkali-kali dirumuskan dalam 2 tahun anggaran sebelumnya. Seharusnya ini sudah tuntas dibenahi jauh-jauh hari sebelumnya. 4.2 PPAS tahun anggaran 2024. 4.2.1 Prioritas belanja daerah. A. Penetapan prioritas belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Sebagai contoh, beberapa prioritas nasional seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dana pemilu kada, penanggulangan stunting, dan pembangunan rendah karbon dan transisi energi, antisipasi perubahan iklim yang terjadi di daerah perlu diprioritaskan oleh daerah. B. Berkaitan dengan penetapan prioritas daerah, Banggar sangat mengharapkan Pemda fokus pada satu prioritas yang memiliki efek atau pengaruh luas pada pembangunan daerah, misalnya sektor pariwisata, sektor pertanian, dan sektor lain harus mengikuti dan mendukung sektor prioritas ini. Keluarkan untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. 4.2 Urusan wajib pemerintah bidang pendidikan direncanakan mendapat plafon anggaran sebesar yakni mencapai miliar atau 26,43 dari total belanja daerah, sedangkan plafon anggaran paling minim diberikan kepada urusan pemerintahan bidang statistik dengan 76,73 juta atau hanya 0,008% dari total belanja daerah. B. Plafon anggaran OPD terbesar teralokasi untuk OPD Dinas Dipora dengan plafon anggaran mencapai 26,89% total belanja daerah atau melebihi 20% dari total rencana APBD 2024. Sementara OPD lain yang terendah adalah DP 2 KB PMD dan beberapa kecamatan. C. Plafon belanja menurut jenis belanja masih didominasi oleh belanja operasi yang mencapai 74,67%, sedangkan belanja modal hanya 12,81% dari total belanja. Komposisi plafon belanja ini terbilang tidak serasi dalam artian kurang sehat untuk daerah yang sedang berkembang dan masih tertinggal dari kabupaten lainnya. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan pada angka 4, maka dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut. A. Kebijakan umum anggaran puas sebagian besar telah sesuai. Yang pertama tentu fokus Pemda yang pertama sekarang ini menyelesaikan komplek pembangunan kantor daerah. Yang kedua, ingin kita menyelesaikan pelebaran jalan yang di kota Tanjung. Dan ketiga, kita mengusahakan ke depan bagaimana supaya setiap daerah ini dibangun jalan-jalan yang memang yang sedang mengalami kerusakan, supaya hubungan ekonomi kita bagus. Itu fokus kita ke depan. Ya, makanya tadi sudah saya bilang menyelesaikan komplek kantor di pemerintahan daerah. Ada beberapa kantor yang akan kita bangun, termasuk insya Allah mungkin kantor DPR, supaya komplek ini selesai. Yang kedua, yang kaitannya dengan lapangan ini, kita jadikan taman kota, yaitu bukan 2024 ini. Sepertinya ini akan menjadi sebuah mudah-mudahan ya. pembangunan. Iya, memang
supaya kota kita ini terbentuklah dengan baik. Saya ingin kita selesai kota ini sudah bagus. Itu makanya kita besok buat jalan 2 jalur. Pembangunan sepanjang jalan. Jadi kemarin itu kita sudah minta lahan di pemerintah provinsi ke terminal itu X ya. Kita ke depan kita bangun kompleks pertokoan. Insyaallah. Kejaksaan sekarang sedang meminta lahan. Pengadilan sudah kita berikan lahan, tapi kan belum bangun. Kita menginginkan kelengkapan kali ini ada supaya memudahkan semua urusan-urusan kendaraan rakyat. Contoh soal kemarin kita sudah berikan lahan untuk pengadilan agama. Ya sudah kita berikan. Tinggal dia. Keinginan kita supaya pengadilan agama ini segera membangun. Lahan sudah diminta dan saya sudah berikan. Supaya ini segera dibangun, supaya pelayanan masyarakat ini bisa bagus. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Lombok News TV.